sana itu keturunannya ada Nabi Yakub yang tertindas, dan ada juga bangsa Mesir asli yang sebagai penindas. Nah, di sini itu ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Ia sangat sombong dan zalim. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan, padahal Tuhan kita adalah Allah. Jadi kita tidak boleh menyamakan diri kita sama Allah, karena itu adalah sebagian dari perbuatan syirik atau musyrik. Nah, kemudian Raja Fir'aun teriak sambil tertawa, hahaha, akulah Tuhan kalian. Siapa yang tidak menurut padaku, maka akan aku siksa, akan aku bunuh. Itu kata Raja Fir'aun. Sangat sombong dan juga jahat ya Raja Fir'aun. Anak-anak tidak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian keesokan harinya Raja Fir'aun memerintahkan kaumnya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Sementara itu, tidak jauh dari kerajaan Fir'aun ada seorang ibu yang baru lahir. Wah, ada seorang ibu yang baru lahir. Kemudian anaknya yang lahir adalah laki-laki. Dan untuk menyelamatkan bayinya, maka seorang ibu tersebut menghanyutkan anaknya itu ke mana, ada yang tahu? Ke sungai. Iya betul, ke sungai. Nah, seorang ibu itu langsung menghanyutkan bayinya ke sungai dan berdoa, ya Allah, selamatkan anakku ini dari mara bahaya. Katanya karena saking takut anaknya dibunuh dan disiksa oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ya. Terus ternyata Allah mengabulkan doa sang ibu. Iya, doa sang ibu dikabulkan. Bayi itu terdampar di halaman belakang istana kerajaan. Kemudian permaisuri mengambil bayi tersebut. Dan hari terus berganti. Bayi itu tumbuh besar, tumbuh dewasa, dan ia diberi nama Nabi Musa. Namanya Musa. Nah, kebetulan Musa itu belum mendapatkan wahyu dari Allah. Kita lanjut ya. Nah, kelanjutannya, pada suatu ketika Musa memukul seorang penduduk Mesir yang hingga tewas. Wah, kelihatannya Musa jahat ya. Padahal ia hanya ingin menolong karena ia melihat ada seseorang yang sedang dipukul sama penduduk Mesir sekitar dan ada di sekitar, karena saking membantu atau membela seseorang yang tadi hampir tewas itu. Nah, tentara Mesir segera mencari Musa. Mereka berusaha menangkapnya. Nabi Musa pun melarikan diri. Ia pergi meninggalkan kota Mesir karena saking, bukan takut, karena ia ingin memperlihatkan atau memperkuat jati dirinya bahwa ia tidak salah. Dia hanya ingin menolong seseorang yang sedang dipukul. Nah, pada saat Nabi Musa pergi dan mulai mengembara, dalam perjalanannya Allah mengangkat Musa menjadi nabi dan rasul. Nah, disinilah Nabi Musa mendapatkan wahyu dan mujizatnya. Ada yang tahu wahyu dan mujizat Nabi Musa apa? Belum tahu? Oke, kita lanjut ya. Di sini Nabi Musa kembali ke negeri Mesir. Setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu dan mujizat dari Allah, maka Nabi Musa datang lagi ke Mesir untuk mendapatkan izin atau supaya Raja Fir'aun memeluk agama Islam. Betul. Nah, tapi Raja Fir'aun menolak, tidak mau, karena Raja Fir'aun tidak percaya akan adanya Tuhan. Padahal saat itu Nabi Musa mendapatkan mujizat yang sangat mulia dari Allah ya. Dan mujizat itu adalah sebuah tongkat yang sangat besar yang menjadikan ular. Kalau dihentakan jadi ular besar. Kemudian Allah menurunkan lagi musibah mara bahaya di kota Mesir tersebut. Tapi karena sebagian
muslim ada yang mengikuti Nabi Musa, jadi sebagian yang beragama muslim langsung ikut tuh ke Nabi Musa, karena Nabi Musa sudah mendapatkan mujizat dari Allah, yaitu pada saat menghentakkan tongkatnya ke laut, maka lautan pun akan terbelah menjadi dua. Jadi Nabi Musa mendapatkan perjalanan pertolongan dari Allah. Jadi pada saat dimintakan kun fayakun, ya, maka katakan kata Allah, si tongkat itu langsung dihentakkan, lautan terbentang menjadi dua, dan Nabi Musa pun diberi jalan. Dan keesokan harinya Raja Fir'aun merasa menyesal karena ia tidak memeluk agama Islam. Seharusnya dari awal, ya, tidak boleh sombong, tidak boleh mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka dari itu Raja Fir'aun meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong maafkan aku, katanya, padahal semuanya sudah terlambat. Harusnya dari awal, ya, tidak boleh sombong. Itulah akhir cerita dari kisah seorang raja yang sangat sombong, dan cerita dari Nabi Musa yang mempunyai atau sudah lupa. Itulah kisah cerita dari seorang raja yang zalim dan juga sombong, dan juga kisah Nabi Musa yang mendapatkan mujizat dan wahyu dari Allah. Apa tadi mujizatnya? Mendapatkan mujizat tongkat yang besar, ketika dihentakkan ke tanah, ke bumi, maka akan menjadi ular dan juga dapat membentang laut. Terus ini juga ada tuh kesimpulan yang kita ambil, amanat yang kita ambil, bahwa kita seorang muslim tidak boleh sombong, karena sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah yang mempunyainya, yaitu Allah. Kita sebagai makhluk manusia tidak boleh mempunyai sifat sombong.